Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita akan melakukan data analisis dengan menggunakan Excel ya. Ini dataset, ada beberapa dataset yang saya udah download dari Kaggle atau dari sumber lain. Dan ada yang udah saya assign ke kelompok masing-masing ya. Tapi ini kita akan lihat gimana caranya sih, secara standar, bukan standar sih sebenarnya ya. Ini yang biasa dilakuin oleh oleh bisnis untuk menganalisa data gitu ya. Kita pakai contoh di sini. Pertama misalnya data Indonesian Movies. Ini formatnya CSV ya, comma separated values. Nah, begitu kita buka di Excel, ini Excel yang saya pakai adalah Excel 2016. Formatnya ini masih standar gitu ya. Ini misalnya title-nya sebenarnya panjang, tapi dia kepotong, sebenarnya bukan kepotong, cuman kelihatannya aja kepotong gitu ya. Karena di sini kan lebar dari kolomnya semuanya standar seragam ya. Kita bisa perbesar di sini dengan, jadi begitu kursor kita taruh di sini, dia ada panah kiri kanan, kita klik kiri, ditahan, kemudian kita geser supaya kelihatan. Sebenarnya ini nggak penting banget sih, misalnya pengen tahu aja gitu ya. Sama juga halnya dengan description, misalnya kita mau lihat. Jadi di sini kan kolomnya ada title, year, description, genre, rating, user voting, votes, language, director, actor, sama runtime. Nah, biasanya kalau kita terima data, itu kita ada deskripsinya apa gitu ya. Tapi seringkali kalau di lapangan, misal deskripsinya nggak ada, kita lihat sendiri, atau mungkin biasanya nggak dikasih deskripsinya karena memang dia udah self-explanatory gitu ya. Jadi kita lihat di sini, oh ini judul, kita tahu pasti ini kan konteksnya tentang film ya, film Indonesia. Ini judulnya, ini tahunnya, ini deskripsi singkatnya, ini genrenya, ratingnya. Ini rating yang diberikan oleh, dalam hal ini kalau kita di Indonesia, oleh Badan Sensor Film gitu ya. Kemudian di sini user rating yang diberikan oleh orang yang udah nonton, ratingnya berapa. Kemudian ini ada voting, votes-nya itu adalah berapa orang yang udah nonton. Jadi ini dari 120 orang, ini contohnya ya di baris kedua. Dari 120 orang yang nonton, rata-rata memberikan rating 6,5. Kemudian ini adalah bahasanya, ini sutradara, ini aktornya, dan ini runtime. Biasanya data yang kita terima itu jarang ada yang sempurna. Maksudnya sempurna tuh gini, jarang ada yang semuanya keisi gitu ya. Jadi contohnya misalnya, saya lupa kemana. Nah, ini aja dia udah kelihatan langsung ya. Ini ada yang ratingnya belum ada gitu ya. Ini mungkin ada masalah administratif atau apa, tapi di sini datanya nggak ada ya. Ratingnya kosong. Di tempat lain juga kemungkinan besar ada. Ini contohnya misalnya nih ya. Ini kan kalau kita gerak-gerak ke sini bisa gampang. Cuman kan ini misalnya nih, ini datanya ada banyak. Kita untuk sampai ke misalnya di kolom A ini ya, untuk sampai ke baris paling bawah dari datanya, kita pakai kontrol dan panah ke bawah. Oke, datanya tuh ada 1272 ya, karena di paling atasnya kan ada headernya. Jadi 1272. Kalau kita mau ngeliat yang kosong-kosong, ini udah kelihatan lagi nih ada yang kosong nih ya. Tapi kan misalnya di sini, kita nggak tahu nih di runtime ada yang kosong apa enggak. Kita bisa pakai cara kontrol panah ke bawah tadi, karena dia intinya menuju ke tempat paling bawah. Kalau ada kosong dia berhenti. Contoh nih ya, ini yang paling gampang aja nih. Kalau tadi kan title, karena keisi semua, dia langsung menuju ke baris terbawah. Tapi kalau kita di rating, lihat ya, kita pakai kontrol panah bawah, dia ke sini. Jadi dia berhenti kalau ada baris kosong. Fitur ini kita bisa manfaatin secara sekilas kalau kita pengen tahu, misalnya di sini. Di runtime ada yang kosong apa enggak? Kontrol baris panah bawah, ada nih kosong di sini berarti kan. Jadi di kolom sebelumnya dia melebar ke samping. Jadi sebenarnya nggak usah digituin, kita lihat sekilas juga udah lihat nih. Oh, ini bisa melebar ke samping karena di sini datanya kosong. Misalnya ini kita isi, dia jadi nggak kepotong kan. Ini saya undo dulu biar datanya nggak kotor ya. Oke. Itu tadi yang pertama, kita melihat data yang kita sudah punya dulu nih ya. Kita melakukan uh, apa
preliminary inspection, kita ngelihat dulu. Nah, soalnya kalau di dunia nyata data kosong kita mau apain? Jadi ada banyak cara yang paling simpel ya. Yang paling simpel ya udah sebaris ini kita hapus. Walaupun itu kan jadinya bukan praktek yang bagus ya. Tapi memang itu bisa terjadi kalau misalnya waktunya kurang atau emang datanya banyak banget. Jadi ini kalau ini kan cuma 1272, ini nggak terlalu banyak. Jadi kalau dihapus sayang, kasarnya gitulah, kita ngomong bahasa yang simpel aja. Kasarnya sayang ini kalau dihapus. Nah, kemudian bisa juga selain dihapus, kita misalnya interpolate. Walaupun di sini ada aturan kan, ini common sense saja ya. Ini rating kita nggak bisa interpolate aja karena apa? Rating ini kan ada administrasinya ya. Dia ratingnya kenapa 13 plus, kenapa 17 plus. Jadi itu kita lihat juga case by case-nya. Kalau di sini contohnya ini kayaknya nggak bisa untuk kita isi sembarangan, kasarnya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan, coba kita lihat dulu, voting ada yang kosong nggak? Voting nggak ada yang kosong. Tadi yang kosong nih misalnya di runtime. Nah, runtime itu kan ada cara lain. Kalau misalnya kita benar-benar pengen diisi dengan data yang akurat, kita bisa cari nih. Contoh yang tadi yang kosong adalah di kenapa begini? Salah pencet. Misalnya nih di yang move on aja nih ya. Kita tinggal cari datanya di internet atau di mana, dapat kita masukin. Cuman itu kan PR ya. Walaupun di bisnis, di dunia nyata biasanya kita misalnya akan tanya kepada yang pemilik data sebelum kita lakukan analisis lebih lanjut. Ini yang kosong mau diapain? Oh, ntar ya saya tanya dulu sama departemennya. Mungkin ada datanya kurang gitu atau gimana, bisa dia kasih, dia provide yang kurang ini kan. Atau kita bisa itu cari sendiri, kita yang cari atau yang punya data. Biasanya sih harusnya yang punya data ya. Atau bisa juga kita interpolasi. Jadi ini yang tadi saya maksud untuk kita olah. Jadi itu namanya kalau di data analitik itu kita impute, IMPUTE. Kita impute artinya kita bisa isi yang kosong ini, contohnya nih ya. Kita bisa isi dengan data paling kecil yang ada di kolom ini, atau yang paling besar yang ada di kolom ini, atau rata-rata. Rata-rata pun macam-macam. Ada misalnya yang di sini ya, kita mau isi yang di sini, kita bisa lihat rata-rata dari yang sebelumnya, atau rata-rata dari semua kolom, atau rata-rata dari yang sesudahnya, atau gimana, tergantung kebijakan dari yang akan memberikan project gitu ya biasanya. Jadi karena ini kan yang memberikan project dalam kurung yang punya data ya. Maunya gimana? Karena kan kita hanya mengolah gitu kan. Jangan sampai nanti kita mengolah akhirnya menghasilkan kesimpulan yang bias atau salah mungkin ya. Nah, jadi ini kita udah lihat nih di proses awal. Oke, kita tahu yang kosong di mana, ada di kolom ini misalnya gitu ya. Yang pasti tadi di sini nggak ada, di sini nggak ada, ada tadi di runtime lagi, mungkin juga ada di kolom lain ya. Nah, kemudian kita juga mau lihat apanya. Di sini kita di proses insight gitu ya. Kita pengen lihat dari data yang udah ada nih, dari historical data ini, apa aja yang kita bisa tarik kesimpulannya. Cara paling gampang itu adalah dengan kita ngefilter tiap kolom. Caranya gampang, tinggal pencet Alt, D, terus F, terus F. Itu kelihatan tadi di atas ya. Data filter. Nah, nanti di atasnya ada segitiga semua. Ini sekilas nih gampang banget kita mau lihat. Nih, jadi misalnya nih kita pencet yang di kolom A ya. Kita pencet segitiga ini, dia akan langsung ngasih tahu nilai-nilainya apa aja, tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting di sini ada yang kosong apa enggak, ada yang nilai yang blank apa enggak. Di kolom A kebetulan tadi nggak ada ya. Coba kita cek lagi di kolom B ada yang kosong apa enggak. Kolom B juga nggak ada. Ini kan kita bisa pakai cara lain, pakai kontrol panah ya. Ternyata langsung ke baris paling bawah. Oke, sekarang berikutnya di description ada yang kosong apa enggak. Kalau misalnya kita mau lihat di sini, ada nih yang kosong kan, coba. Nah, di sini enaknya kita antik dulu ini semua, kita nggak mau pilih. Kita akan pilih cuman yang kosong aja, nanti akan ke filter. Ini cuman yang kosong aja ya. Jadi ada 432 baris yang kolom description-nya kosong dari 172 total data. Ini yang kosong ya. Santri ini nggak ada deskripsinya. Bako beke ini juga nggak ada gitu ya. Nah, ini kan jadi kelihatan kan, sama seperti tadi pertanyaannya, mau diapain? Karena kan ini total 400 baris yang kosong, nggak mungkin kalau dihapus semua. Jadi ntar sisanya tinggal 800 sekian, jauh banget gitu kan,
persentasenya terlalu besar kalau mau dihilangin. Tapi deskripsi ini juga nggak mungkin kita impute, bener nggak? Ya dong, kita mau impute apa? Pakai rata-rata nggak mungkin valid karena kan tiap film pasti beda dong deskripsinya, ya nggak? Oke, balikin lagi kita akan select all supaya dia kelihatan semua. Kalau ini kan karena tadi warnanya biru, ini menandakan ada yang terfilter ya. Kita pilih semua, warnanya jadi apa nih? Hitam lagi, jadi ini menandakan nggak ada filternya. Tapi kita juga bisa cek dari sini nih, sekilas. Kalau ini bentuknya segitiga semua, berarti ini nggak ada yang kefilter. Kalau contoh nih ya, misalnya, kita pilih satu aja nih, yang tahun 1926 ya. Ini kan, kelihatan kan, ini biru. Kemudian di sini kelihatan nih, ini bentuknya corong, yang lain segitiga. Berarti dari biru ini kita tahu data ini sedang terfilter. Dari corong ini kita tahu di kolom B yang menyebabkan filter itu. Ini sebenarnya nggak cuma satu namanya filter ya. Kita bisa misalnya nih, kita mau ngefilter di beberapa kolom. Katakanlah di sini kita ngefilter untuk kolom B, dia 2020 semua. Kemudian misalnya di kolom E kita mau ngefilter yang ratingnya misalnya dalam hal ini blank. Kan bisa dua berarti ya. Dari sini kita lihat, oh ini yang dia ngefilter, data ini telah terfilter dengan terlihat dari ininya warna biru. Di kolom mana aja yang ada corongnya, ada dua ya. Nah ini bisa kita ilangin, tapi kalau misalnya kolomnya ada banyak kan, mau ngilangin secara cepat tinggal pencet Alt DFF lagi, hilang kan. Tapi segitiga juga hilang, mau munculin lagi ya udah Alt DFF lagi gitu. Pakai keyboard jauh lebih cepat kan dibanding pakai mouse ketik satu-satu, diklik satu-satu. Oke, kita udah dapat itu semua insight-nya ini. Oh ini gimana, ini datanya apa aja, yang kosong apa aja. Jadi dari sini tadi kan sekilasnya kita bisa lihat, oh film paling tua tahun 26, oke gitu kan. Kemudian misalnya dari sini genre ada apa aja sih, action, adventure, animation, bla bla bla. Ada juga genrenya yang blank ya. Oke. Kemudian rating dari 13 17 ada not rated. Di sini juga ada unrated. Mungkin ini sama, mungkin berdua ya. Saya nggak tahu nih aturannya gimana sih administrasinya. Sama nggak sih antara, mungkin kalau not rated belum di rate ya. Mungkin karena masih sibuk gitu ya. Kalau unrated mungkin tidak bisa di rate karena filmnya tidak memenuhi kategori apa-apa atau apa gitu ya. Kalau blank, nah ini juga yang belum nih. Sebenarnya harusnya blank sama not, saya nggak tahu nih. Blank ini berarti belum sempat atau dalam proses atau gimana. Ini udah diproses tapi dia tidak di rate karena satu dan lain hal atau apalah ya. Oke. Kemudian di sini di user kita juga bisa lihat user rating paling rendah di sini, paling tinggi di 94 gitu ya. Kepo aja misalnya kan, film apa sih yang paling jelek nih dilihat user. Apa nih, Hanum Rangga Fate in the City bla bla bla. Kebalikannya misalnya nih, kita pengen lihat yang ratingnya paling tinggi apaan sih? Horas Amang 3 bulan. Oke lah, sebenarnya itu nggak penting sih, cuma kita kan pengen lihat aja ini sini kan, kepo-kepoan. Kemudian di sini votes. Jadi ini juga, nah ini ada sedikit hal yang kita harus lihat. Ini common sense saja ya. Misalnya nih, ini kan user rating ya. Logika aja nih. Ini ada user rating, dia ngerating 9, tinggi dong. Tapi vote-nya cuma satu orang. Dibanding di sini dengan ada vote-nya 8, tapi ada 3.000 orang. Bagusan mana? Bagusan yang 3.000 orang dengan vote dengan user rating 8 kan? Karena yang user rating 9 tapi cuma satu orang, kita nggak tahu kan, siapa tahu dia seleranya aneh, siapa tahu dia buzzer gitu kan, nggak tahu kan. Jadi itu yang tadi saya maksud bahwa ini common sense, karena bagi yang sering belanja online di internet pun tahu gitu kan. Kalau misalnya nih ada barang yang beli ratingnya bagus 5, tapi yang beli yang ngasih tesnya cuma 1, tuh aneh. Kita tinggal lihat dan ternyata apalagi tesnya cuma generik banget, standar gitu ya. Oh barang bagus, udah gitu, atau enggak pengiriman cepat atau penjual ramah. Nggak penting banget penjual ramah apa enggak kan. Ya kayak gitu kan. Nah itu kan kita bisa lihat juga itu secara common sense gitu ya. Nah kemudian kalau language biasa ada Indonesia, cuman mungkin kita kepo lagi ya.
Oh, ternyata film Indonesia tuh ada yang bahasa Belanda, Inggris, French, Indonesian, Japanese. Oh, ada juga Japanese. Mandarin, Minangkabau. Oke lah, Minangkabau Indonesia, wajar. Coba agak bingung juga kalau coba-coba lihat yang Dutch sama French nih, ini yang aneh-aneh nih ya. Mandarin sebenarnya nggak terlalu aneh, tapi nggak apa-apa lah. Oke, Japanese, killer. Tapi orang Indonesia. Oh, oke lah. Ini Japanese juga ada portion tuh. Eyang kubur. Oh, Eyang kubur ini bahasa Jepang. Laskar Pelangi pakai bahasa Prancis. Masa sih? Saya tahu sih Laskar Pelangi satu bahasa Indonesia. Anyway, udahlah. Kemudian Dutch, kalau ini boleh lah. Ini kan emang temanya pun Van der Wijk itu kan Belanda ya. The Japanese lagi Tropic of Air. Uruk, ini Dutch juga. Mandarin apa tuh in Black Belt? Apa sih? Film apa nih? Karakter turnamen bla bla bla. Oke, ya udah. Balikin lagi biar gampang, biar cepat. Language director ini pasti banyak gitu ya kalau kita lihat nih kan. Aliung Wong, nggak tahu nih nama sebenarnya sama apa enggak, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Tes aja. Ada yang blank nggak? Oh, ada juga yang blank sutradara lo. Oke, apa-apa. Ini aktor. Runtime. Runtime tadi kita lihat sini ada yang blank ya. Nah, udah nih, kita udah lihat dari historical dari hindsight-nya gitu ya. Kemudian nanti berikutnya kita akan lihat insight dari datanya. Kalau tadi hindsight kan apa historical datanya ke belakang. Kalau insight yang sekarang kita akan gali lebih dalam lagi. Oke, kemudian nanti proses berikutnya adalah foresight dari yang kita udah lihat historical, yang udah kita gali, kira-kira ke depannya nanti gimana. Itu akan banyak pertanyaan bisnis, misalnya gini nih, contohnya, kira-kira kalau kita mau bikin film, genrenya apa yang bagus, supaya user ratingnya bagus dan banyak yang nonton, atau sutradaranya siapa, atau panjangnya harus berapa menit, atau judulnya apa, atau gimana lah gitu ya. Itu the ultimate question yang akan dijawab kalau diolah data ini secara proper gitu ya. Tapi di mata kuliah ini kita nggak akan sampai detail banget karena terutama kalau untuk mengolah ininya judulnya seperti apa atau mungkin deskripsi enggak lah ya, judulnya seperti apa, kemudian aktornya siapa aja, sutradara siapa, atau runtime-nya berapa. Runtime mungkin nggak terlalu ngaruh. Mungkin ngaruh juga sih kalau runtime-nya 400 menit kelamaan malas orang kan. Cuman kalau misalnya sutradara tapi kayaknya enggak ya. Apa sih yang apa digila-gilain orang itu loh, apa ya selain Harry Potter satu lagi tuh yang si Boromir apalah itu lupa saya. Itu kan film panjang-panjang tuh saya sampai capek gitu nontonnya. Atau mungkin Batman deh, The Dark Knight itu kan juga kepanjangan kalau ya bagi saya kan, bagi orang kan gila, oh gue suka banget, gue nonton sampai jutaan triliunan kali. Ada kan yang tergila-gila nggak peduli dia dengan runtime panjang. Jadi sebenarnya runtime mungkin nggak terlalu. Yang penting tadi kan bisa aktor, sutradara, terus genre dan judul gitu misalnya gitu ya, dalam konteks data film ini. Oke, demikianlah part 1 dari video analisis data menggunakan Excel 2016. Semoga bisa bermanfaat. Nanti di part 2 kita akan melakukan pivot table, membandingkan beberapa variabel untuk mendapatkan insight dari data itu. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.